Hai, Bang Setia, kembali lagi di podcast Ruang Sehat bersama kita, CNK Story, kisah kafinos terbaik sepanjang masa. Nah, Benzo, benar banget pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 penonton spesial pada podcast kita hari ini. Dan kalau gitu, kira-kira tema podcast kita apa ya? Gimana sih? Jelas-jelas nama podcast kita adalah Ruang Sehat. Ya berarti langsung ke kesehatan dong. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang biologi, salah satu penyakit berbahaya yang tanpa kita ketahui penyebabnya bisa sangat dekat dengan kehidupan kita. Udah kalau gitu kita gak usah banyak apa-apa lagi ya untuk bahas perkenalan kita. Mending kita langsung aja panggil ketiga dengan tamu spesial kita pada hari ini. Yang pertama Dr. Kori. Halo semuanya. Yang kedua Felita. Halo. Dan yang terakhir Abigail. Halo. Nah, inilah tamu-tamu dengan kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak saya. gimana sih lu? Kalian mau kenalan dong? Silakan kepada para tamu undangan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan saya Gracia Kori, dokter spesialis penyakit dalam. Saya Bianca Desu, mantan alkoholik. Dan saya Felita, teman dari Abigail. Nah, itu kan perkenalan dari mereka. Sekarang kita akan lanjut ke konten yang pertama. Remaja pada zaman sekarang ini pastinya banyak sekali memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dia merusak kesehatannya seperti begadang, makan makanan yang instan, kurang olahraga. Sayangnya seringkali para remaja coba-coba yang namanya alkohol. Nah, bener banget nih episode di masa remaja sekarang ini memang kita berada di fase yang mempunyai rasa ingin tahu lebih tinggi. Jadi dopamin kita itu sudah makin berkembang dan kita mulai mencari dan menemukan lingkungan pertemanan kita yang sebenarnya. Dan banyak sekali sekarang sih kasus-kasus yang mendengar ya, para remaja sekarang sudah mulai menghindar yang namanya alkohol dan mereka sudah coba-coba. Dan kata mereka sih, mereka nganggapnya itu ya gaul, dewasa, itu kan dampaknya sangat serius banget pada organ tubuh kita, khusus jantung dan juga paru-paru ya kan. So Iya, berarti ya walaupun pada dampak itu sama serius dari kita, tapi zaman sekarang ini banyak sekali loh yang memiliki pengaruh yang buruk yang bisa dampak dari kita. Nah, Iya. kita itu sebagai murid desa itu harus tahu dan juga harus bisa memilih yang mana yang bagus buat iman dan juga tubuh kita. Nah, itu saja dari kita. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan intinya. Langsung kepada Dr. Kori. Dok, apakah kamu bisa membuat remaja lebih gampang terkenalnya namanya biologinya? Nah, jadi kita bakal memulainya dengan definisi sederhana apa sih itu penyakit pneumonia. Nah, jadi penyakit pneumonia ini merupakan suatu infeksi pada paru-paru yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada alveoli, yaitu kantong-kantong udara yang menyebabkan alveoli ini jadi terisi cairan ataupun nanah di dalam jantung. Nah, selain itu, salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang terkena penyakit ini adalah penyalahgunaan alkohol. Karena alkohol ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga terjadi kesulitan dalam tubuh untuk mengeluarkan cairan dari paru-paru. Kalau menurutku juga ya dok ya, kita bisa terkena sakit penyakit pneumonia ini bukan cuma gara-gara kita mengonsumsi alkohol aja, pasti ada banyak kaitan-kaitan lain gaya hidup yang lain ya dok. Tapi kalau boleh tanya nih dok, apa sih kaitannya dengan sistem peredaran darah manusia? Nah, jadi seperti yang sudah di-mention tadi ya, kan seperti yang kita ketahui, paru-paru itu merupakan bagian dari sistem peredaran darah manusia. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi, tentunya proses oksigenisasi pada darah ini akan terganggu. Jantung akan bekerja lebih keras, dan tentunya juga tubuh kita akan merasakan sesuatu yang tidak normal karena terjadi kematian sel akibat kekurangan oksigen. Benar sih, dok. Jadi pneumonia ini penyakitnya mengerikan sekali ya. Oh iya, Abigail, kamu pernah mengalami secara langsung? Iya, awalnya itu batuk-batuk biasa, nafasku makin sesak, terus muka pucat, ternyata paru-paruku penuh dengan cairan. Ya benar, waktu itu aku panik banget, Abi darah dingin, banyak juga kayak orang nggak sadar gitu. Akhirnya kita buru-buru klinik, terus kata dokternya ini kombinasi dari efek alkohol dan infeksi paru-paru. Iya. Nah, benar banget. Jadi tanpa kita sadari ya, mengonsumsi alkohol ini dapat mengganggu kesehatan dari jantung kita ini. Karena tanpa kita sadari kan sistem metabolisme kita juga jadi rusak karena konsumsi alkohol. Bener banget sih dokter Kori. Nah, sekarang kan tadi kita udah bahas secara bahasa medis dan dok. Dan sekarang apa sih kaitan dengan iman? Apa hubungan penyakit ini
dengan menjadi murid sudah boleh juga. Boleh banget. Jadi seperti yang kita ketahui, menjadi murid Kristus artinya kita hidup dengan meneladani firman-Nya. Kita hidup dengan mengikuti apa yang Ia perkenankan, termasuk seperti menjaga tubuh kita. Karena yang seperti terdapat pada firman Tuhan bahwa tubuh kita ini merupakan bait Allah yang tidak boleh kita rusak dengan sengaja. Dan murid Kristus harus disiplin dulu lagi ya. Iya dong, jadi disiplin rohani ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itu bentuknya bisa dalam berdoa, baca Alkitab, mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti komunitas. Yang penting itu adalah keluar dari hal-hal negatif. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya dengan cara kita melakukan hal-hal positif ini, kita dapat menjauhkan diri kita sendiri dari hal-hal negatif seperti mengonsumsi alkohol. Saya ketika jauh dari Tuhan saya merasa kosong dan mencari pelarian di alkohol. Tapi sekarang saya tidak mulai baca Alkitab, ikut komunitas gereja, dan itu mau saya untuk lebih bangkit. Itu saja penjelasan dari kita. Sekarang kan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya nih, yaitu mencipta fakta. Oh, kita lanjut segmen menyusun fakta ya? Iya dong. Oke. Oke, jadi Calvin siap? Siap. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, Dok. Apakah alkohol bisa menghangatkan tubuh pada saat tubuh kita itu merasakan namanya kedinginan? Boleh jelasin, Dok? Boleh banget. Nah, jadi ini pasti masih banyak sih yang salah paham. Kira-kira kalian masih ada nggak nih yang pikir kalau misalnya alkohol itu bisa menghangatkan tubuh? Masih. Nah, ya kan masih tempusnya aja masih guys. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan mitos. Memang benar bahwa alkohol bisa memberikan sensasi hangat. Namun itu bukan karena alkoholnya, tetapi karena pembuluh darah kita itu melebar sehingga hangat tubuh itu lebih cepat untuk keluar. Dibandingkan memberikan kita kehangatan, malah alkohol ini dapat menyebabkan kita terkena hipotermia. Saya juga bingung dong untuk mungkin di remaja ini mereka pada bilang minum alkohol sebelum tidur itu bisa bikinnya supaya jadi lebih tenang. Apakah itu benar? Nah, ini juga salah banget. Malah alkohol itu bisa mengganggu siklus tidur manusia dan bahkan pada fase REM. Jadi malah manusia itu lebih mudah untuk terbangun pada saat tidur. Aku juga dulu mikir gitu, tapi setelah mengetahui aku baru sadar efeknya itu bisa seumur hidup. Nah, saya pengen tanya nih guys, sebagai remaja Kristen, bagaimana sih kita bisa mencegah semua ini? Yaitu dengan memilih pertemanan yang sehat, juga dengan teman-teman yang mendukung kamu untuk hidup sehat dan jauh dari narkoba. Saya itu yang penting buat kita karena saya udah mulai bangun pagi, doa, baca Alkitab, dan itu memang saya untuk bilang enggak ke alkohol. Dok, kali ini kita kayak udah bahas tentang secara iman. Sekarang kalau tindakannya mencegah secara medis itu apa, Dok? Nah, jadi secara medis tentunya kita bisa mengambil yaitu vaksin pneumonia untuk mencegah kita terkena penyakit tersebut. Selain itu, hal yang paling mudah dan dapat kita lakukan adalah dengan menjaga pola hidup kita. Mulailah terapkan pola hidup sehat seperti tidur tepat waktu, makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan menghindari hal-hal negatif seperti tadi. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah pertama kita mendalami iman kita. Bener banget sih. Jadi intinya dari sini adalah hidup saya itu bukan cuma buat diri kita aja, tapi bisa jadi kesaksian buat orang lain, Dok. Iya, benar banget. Jadi bayangin kalau misalnya kita semuanya adalah murid Tuhan yang disiplin juga sehat, masyarakat pasti ikut.